Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, kelas 3A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kami yaitu ada Suhadi, Yosefa, Vanadis, Dedi, Mikel, Said, Nurul Fadila, Halimah Istiqomah, dan saya sendiri, Malinda Agustin. Silahkan. Definisi spektrofluorometri. Metode spektrofluorometri adalah suatu metode pengukuran berdasarkan sinar yang berfluoresensi yang dipancarkan oleh zat uji dibandingkan dengan yang dipancarkan oleh suatu baku tertentu. Pada umumnya, cahaya yang diemisikan oleh larutan yang berfluoresensi mempunyai intensitas maksimum pada panjang gelombang yang biasanya 20 nanometer hingga 30 nanometer lebih panjang dari panjang gelombang radiasi eksitasi. Fluorometri adalah suatu metode analisis kimia berdasarkan kemampuan suatu senyawa kimia untuk membenarkan cahaya yang diserap, dalam kurung sifat fotoluminesen. Pada metode ini yang diukur adalah intensitas fluoresensi yang terjadi pada panjang gelombang tertentu setelah analis tereksitasi pada panjang gelombang tertentu, sehingga pengukuran dilakukan pada cahaya yang diemisikan, yaitu saat elektron yang tereksitasi kembali ke tingkat dasar, bukan yang ditransmisikan. Molekul akan kehilangan sebagian energi pada saat kembali ke tingkat dasar disebabkan oleh adanya tumbukan antar sesama molekul analit atau dengan molekul pelarut dan energi yang dilepas berupa cahaya atau deeksitasi. Sensitivitas metode fluoresensi lebih baik dibandingkan dengan metode absorpsi karena batas noise-nya lebih rendah. Selanjutnya, fluorometri berdasarkan asal atau sumber tandar dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bioluminesensi yang berasal dari makhluk hidup seperti kunang-kunang. Yang kedua adalah kemiluminesensi yaitu berasal dari reaksi kimia. Yang terakhir adalah fotoluminesensi yaitu berasal dari cahaya seperti radar elektromagnetik. Terdapat dua sifat luminescent senyawa kimia. Yang pertama, fluoresensi yang pendar cahayanya akan hilang saat radiasi dihentikan seperti pada lampu lalu lintas, pasta gigi, dan banyak digunakan untuk analisis kimia karena banyak senyawa yang memiliki sifat luminescent. Yang kedua, fosforesensi yang pendar cahayanya masih berlangsung beberapa saat walau radiasi telah dihentikan, seperti pendar cahaya pada kunang-kunang. Selanjutnya, syarat zat yang dapat dianalisis dengan fluorometri. Yang pertama, molekul analit dapat menyerap cahaya dengan kuat sehingga analit harus mengandung gugus kromofor, seperti senyawa aromatik, heterosiklik, dan sistem konjugasi. Yang kedua, struktur molekulnya planar dan kaku, mampu menyerap secara kuat di daerah 200-800 nanometer pada radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, transisi energi hingga ke tingkat kondisi eksitasi terendah pasangan elektron singlet adalah transisi pi ke pi aksen. Yang keempat, molekul yang tereksitasi kembali ke kondisi dasar dengan melepaskan energi radiatif dengan waktu relaksasi pada fluorometri 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ detik dan pada fosforimetri 10⁴ detik. Daerah fluoresensi senyawa, kation dan anion anorganik yang dapat dianalisa secara fluorometri adalah golongan lantanida dan aktinida. Sedangkan gugus fungsi yang mampu menghasilkan cahaya fluoresensi adalah gugus-gugus yang memberikan elektron atau elektron donating groups, seperti gugus hidroksil, amino, atau metoksi yang terikat secara langsung pada sistem ikatan pi dapat memfasilitasi terjadinya proses fluoresensi. Gugus-gugus yang menarik elektron atau elektron withdrawing groups seperti nitro, bromo, iodo, siano, atau karboksil cenderung mengurangi intensitas fluoresensi. Pada senyawa fenol, ionisasi menjadi anion fenolat biasanya mendorong fluoresensi. Sementara itu, perubahan amin aromatis menjadi kation amonium aromatis menghambat proses fluoresensi. Zat yang tidak dapat berpendar dapat diubah menjadi senyawa berpendar dengan cara menambahkan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluoresensi dan fosforensi yaitu yang ke-1, hasil kuantum atau efisiensi kuantum, quantum yield, merupakan bilangan yang menyatakan perbandingan antara jumlah molekul yang berfluoresensi terhadap jumlah total molekul yang tereksitasi. Besarnya kuantum yaitu lebih dari 0 kurang dari 1.
Diharapkan nilai kuantum mendekati 1 yang berarti efisiensi fluoresensi sangat tinggi. Yang kedua, pengaruh kekuatan struktur. Fluoresensi dapat terjadi dengan baik jika molekul-molekul memiliki struktur yang kuat, kaku, atau rigid. Yang ketiga, pengaruh suhu. Bila suhu makin tinggi, maka efisiensi fluoresensi makin berkurang. Hal ini disebabkan pada suhu yang lebih tinggi, tabrakan-tabrakan antar molekul atau tabrakan molekul dengan pelarut menjadi lebih sering. Yang mana pada peristiwa tabrakan, kelebihan energi molekul yang tereksitasi dilepas ke molekul pelarut. Jadi, semakin tinggi suhu maka terjadi konversi keluar besar, akibatnya efisien kuantum berkurang. Masuk ke dalam pengaruh pelarut, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengaruh pelarut pada fluoresensi. Yang pertama adalah semakin polar larutannya, maka intensitas fluoresensi semakin besar. Yang kedua, jika pelarut mengandung logam berat, maka interaksi antara gerakan spin dengan gerakan orbital elektron-elektron ikatan lebih banyak terjadi. Pengaruh pelarut. pH berpengaruh pada letak keseimbangan antara bentuk terionisasi dan bentuk tidak terionisasi. Sifat fluoresensi dari kedua bentuk itu berbeda. Contoh sifatnya dapat kita lihat pada slide yang sedang ditampilkan. Selanjutnya adalah pengaruh oksigen terlarut. Adanya oksigen akan memperkecil intensitas fluoresensi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya oksidasi senyawa karena pengaruh cahaya. Pengurangan intensitas fluoresensi disebut quenching. Pemadaman sendiri dan penyerapan sendiri. Pemadaman sendiri disebabkan oleh tabrakan-tabrakan antar molekul zat itu sendiri. Tabrakan-tabrakan itu menyebabkan energi yang tadinya akan dilepas sebagai sinar fluoresensi ditransfer ke molekul lain. Akibatnya intensitas berkurang. Proses pemadaman dapat dilihat pada slide berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang yang memanfaatkan analisis dengan metode fluorometri. Pertama yaitu di bidang biokimia, farmasi, dan zat steroid. Jenis nyawanya kortikosteron, kortisol, estron, testosteron, progesteron, dan androgen. Kemudian yang berikutnya adalah zat, protein, dan asam-asam amino, yaitu globulin, albumin, triptofan, teramin, dan lain-lain. Kemudian ada bidang bahan obat, yaitu yang digunakan aspirin, tetrasiklin, morfin, dan barbiturat. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin, jenis nyawanya tiamin, riboflavin, dan vitamin C, D, E. Kemudian yang berikutnya adalah enzim lipase, protease, fosfatase, peroksikade, dehidrogenase. Kemudian ada di bidang pertanian, yaitu beberapa jenis pestisida atau alfa-toksin. Kemudian yang terakhir adalah industri, yaitu senyawa-senyawa aromatis atau deterjen. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan pokok spektrofluorometer adalah yang pertama adalah sumber spektrum yang kontinu, misalnya dari jenis lampu merkuri atau xenon. Yang berikutnya adalah monokromator M1 untuk menyinari sampel dengan panjang gelombang tertentu. Yang berikutnya adalah monokromator kedua atau M2 yang pada iradiasi konstan dapat dipakai menentukan panjang gelombang spektrum fluoresensi sampel. Yang keempat adalah detektor berupa fotosel yang sangat peka, misalnya foto multipilar merah untuk panjang gelombang lebih besar dari 5 nanometer. Dan terakhir adalah amplifier untuk menggandakan radiasi dan meneruskan ke pembacaan. Selanjutnya adalah instrumentasi. Pengukuran intensitas fluoresensi dapat dilakukan dengan suatu fluorometer filter sederhana. Instrumen yang dipergunakan bermacam-macam, mulai dari yang paling sederhana, yaitu filter fluorometer, sampai ke yang sangat kompleks, yaitu spektrofotometer. Komponen-komponen utama dari masing-masing instrumen ini
yaitu yang pertama ada sumber energi eksitasi. Banyak terdapat sumber radiasi. Lampu merkuri relatif stabil dan memancarkan energi terutama pada panjang gelombang diskret. Lampu tungsten memberikan energi kontinu di daerah tampak. Lampu pancar xenon bertekanan tinggi seringkali digunakan pada spektrofluorometer karena alat tersebut merupakan sebuah sumber dengan intensitas tinggi yang menghasilkan energi kontinu dengan intensitas tinggi dari ultraviolet sampai inframerah. Pada filter fluorometer atau fluorimeter digunakan lampu uap raksa sebagai sumber cahaya dan energi eksitasi diseleksi dengan filter. Pada spektrofluorimeter biasanya digunakan lampu xenon yang memancarkan spektrum kontinu dengan panjang gelombang 200-800 nanometer. Energi eksitasi diseleksi dengan monokromator eksitasi atau grating. Yang kedua ada kuvet untuk sampel. Sel spesimen yang digunakan dalam pengukuran fluoresensi dapat berupa tabung bulat atau sel 4 persegi panjang atau biasanya disebut kuvet, sama seperti yang digunakan pada spektrofotometri resapan, terkecuali keempat sisi vertikalnya dipoles. Ukuran spesimen uji yang sesuai adalah 2 ml sampai 3 ml, tapi beberapa instrumen dapat disesuaikan dengan sel-sel kecil yang memuat 100 mikroliter hingga 300 mikroliter atau dengan pipa kapiler yang hanya memerlukan jumlah spesimen yang kecil. Spektrofotometer harus dioperasikan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat. Bila panjang gelombang untuk eksitasi di atas 320 nanometer dapat digunakan kuvet dari gelas, akan tetapi untuk eksitasi pada panjang gelombang yang lebih pendek digunakan kuvet dari silika. Kuvet tidak boleh berfluoresensi dan tidak boleh tergores karena dapat menghamburkan. Ketiga, ada detektor. Pada umumnya, fluorometer menggunakan tabung-tabung fotomultiplier sebagai detektor. Banyak tipe dari jenis tersebut yang tersedia dan masing-masing mempunyai ciri khusus yang berkenan dengan daerah spektral dengan kepekaan maksimum, menguntungkan dan draw secara elektrik. Arus foto diperbesar dan dibaca pada spektrometer atau perekam seperti pada spektrofotometri. Detektor yang biasa digunakan adalah fotomultiplier tube atau thermocouple. Pada umumnya, detektor ditempatkan di atas sebuah poros yang membuat sudut 90 derajat dengan berkas eksitasi. Geometri sudut siku ini memungkinkan radiasi eksitasi menembus spesimen uji tanpa mengontaminasi sinyal luaran yang diterima oleh detektor fluorensi. Akan tetapi tidak dapat dihindarkan detektor menerima sejumlah radiasi eksitasi sebagai akibat sifat menghamburkan yang ada pada larutan itu sendiri atau jika adanya debu atau padatan lainnya. Untuk menghindarkan hamburan ini, maka digunakan instrumen yang bernama filter. Sepasang filter atau monokromator untuk menyeleksi panjang gelombang eksitasi dan emisi. Flowmeter filter pertama hanya meneruskan cahaya ultraviolet dari sumber cahaya, yaitu dengan radiasi dengan panjang gelombang yang cocok untuk eksitasi spesimen uji. Filter kedua meloloskan hanya panjang gelombang yang sesuai dengan fluorensi maksimum dari zat yang diperiksa dan menahan setiap cahaya eksitasi yang terhambur. Jenis filter kedua ini biasanya yang menahan panjang gelombang pendek. Persoalan yang dihadapi pada pemilihan filter yaitu panjang gelombang yang lebih panjang yang diteruskan oleh filter pertama juga lolos pada daerah panjang gelombang yang lebih pendek dari filter kedua, sehingga menghasilkan blanko yang tinggi. Di samping itu, sukar untuk mendapatkan filter dengan panjang gelombang yang cocok dengan radiasi eksitasi karakteristik untuk sampel. Spektrofotometri ini menggunakan sepasang monokromator untuk menyeleksi radiasi eksitasi dan emisi yang lebih akurat atau memberikan kepekaan yang lebih tinggi, sehingga kesulitan-kesulitan tersebut yang disebutkan di atas dapat diatasi. Monokromator pertama mendispersikan cahaya dari sumber cahaya sehingga menghasilkan radiasi eksitasi yang monokromatis. Sampel yang tereksitasi kemudian berfluorensi sehingga merupakan sumber cahaya bagi monokromator kedua. Dengan alat ini dapat dibuat spektrum eksitasi maupun emisi. Perbandingan intensitas fluorensi spesimen uji dengan intensitas fluorensi zat baku yang diperoleh pengaturan instrumen yang sama memberikan ukuran semi kuantitatif bagi kekuatan fluorensi. Seringkali sebagai bahan baku, pembanding digunakan larutan kuinin dalam asam sulfat 0,1 yang dinyatakan kadarnya atau fluorensi dalam natrium hidroksida 0 atau normal. Selanjutnya adalah contoh soal. Suatu griseofulvin disiapkan pada pH 7. Intensitas fluoresensinya diukur pada panjang gelombang eksitasi dan emisi pada masing-masing
295 nm dan 450 nm. Dihasilkan data sebagai berikut. Konsentrasi 10, intensitas fluoresensi 20. Konsentrasi 20, intensitas 42,5. Konsentrasi 40, intensitas fluoresensi 85. Hitunglah konsentrasi greseofulvin dalam Ng per mili dalam sampel yang mempunyai intensitas fluoresensi sebesar 64. Lanjut ke jawaban soal. Langkah pertama adalah menghitung regresi menggunakan kalkulator. Dapatkan hasil A sama dengan 1,25, B sama dengan 2,16. Masukkan data di atas ke persamaan regresi. Maka menjadi Y sama dengan 2,16X min 1,25. Y sama dengan intensitas fluoresensi. X sama dengan konsentrasi sampel dalam Ng per mili. Maka 64 sama dengan 2,16X min 1,25. 2,16X sama dengan 62,25. X sama dengan 30,21 Ng per mili. Jadi konsentrasi greseofulvin dalam sampel sebesar 30,21 Ng per mili. Sekian presentasi dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung WA saja boleh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.